Salam kerahiman. Hari ini 18 Mei. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh Allah yang Maha Rahim, kebaikan yang tak terbatas, hari ini seluruh umat manusia berseru dari jurang kepapaannya kepada kerahiman-Mu, kepada belas kasih-Mu. Oh Allah, mereka berseru dengan suara kepapaan yang memilukan. Ya Allah yang murah hati, janganlah menolak doa kaum buangan di bumi ini. Oh Tuhan, oh kebaikan yang melampaui pengertian kami, Engkau sungguh-sungguh mengenal kepapaan kami, dan Engkau mengetahui bahwa dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu menghadap Engkau. Maka kami mohon kepadamu, limpahilah kami dengan rahmat-Mu, dan tingkatkanlah selalu kerahiman-Mu dalam diri kami, supaya kami setia melaksanakan kehendak kudus-Mu sepanjang hidup kami, dan pada saat kematian kami. Biarlah kerahiman-Mu yang maha kuasa melindungi kami dari serangan musuh-musuh keselamatan kami, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu dengan penuh pengharapan menantikan kedatangan-Mu yang terakhir, hari yang hanya Engkau yang tahu. Kami berharap akan menikmati segala sesuatu yang dijanjikan Yesus kepada kami, meskipun kami ini penuh dengan kejahatan. Sebab Yesuslah harapan kami, lewat hatinya yang maha rahim, ibarat lewat gerbang yang terbuka lebar, kami masuk ke dalam surga. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita baca sama-sama ya. Dari 870. 6 Januari 1937. Hari ini dalam Misa Kudus, tanpa kusadari, aku terserap ke dalam keagungan Allah yang tak terbatas. Seluruh kasih Allah yang luar biasa melanda jiwaku. Pada saat yang khusus ini, aku menjadi sadar betapa Allah telah merendahkan diri demi aku. Ia adalah Tuhan para Tuhan. Sedangkan aku ini, siapakah aku? Makhluk yang malang ini, sehingga Engkau mau menyatukan diri dengan aku seperti itu. Keajaiban yang mencekam aku sesudah menerima rahmat istimewa ini berlangsung sangat nyata sepanjang seluruh hari. Dengan memanfaatkan kemesraan yang boleh aku jalin dengan Tuhan ini, aku berdoa di hadapannya bagi seluruh dunia. Pada saat seperti itu, aku merasakan bahwa seluruh dunia bergantung padaku. 871. Ya guruku, buatlah hatiku tidak pernah mengharapkan pertolongan dari siapapun. Sebaliknya, aku akan selalu berusaha memberikan bantuan, penghiburan, dan segala macam kelegaan kepada orang lain. Hatiku akan selalu terbuka kepada penderitaan orang lain, dan aku tidak akan menutup hatiku bagi penderitaan orang lain, meskipun karenanya aku harus dicemooh dan dijuluki tempat sampah. Artinya, setiap orang menumpahkan penderitaannya ke dalam hatiku. Aku mengatakan bahwa setiap orang memiliki suatu tempat di dalam hatiku, dan aku sendiri mempunyai suatu tempat dalam hati Yesus. Ejekan dalam kaitan dengan hukum kasih tidak akan mengecutkan hatiku. Jiwaku selalu peka terhadap masalah ini, dan Yesus sendirilah pendorong kasihku terhadap sesama. 870, 871. Dikatakan dalam Misa Kudus. Kembali lagi, bukan berarti karena Suster Faustina itu memang hidupnya di biara seperti itu terus, tapi ini juga menjadi satu tawaran buat kita semua. Banyak paroki juga ada misa pagi setiap pagi. Kita punya waktu enggak? Bisa enggak menyisihkan waktu untuk bangun lebih pagi, menyiapkan segala sesuatu lebih pagi, dan kita pergi ke misa, ya? Karena setiap peristiwa itu ada terjadi pada saat-saat kita bersatu bertemu dengan Tuhan. Dalam Misa Kudus, tanpa ku sadari,
aku terserap ke dalam keagungan Allah yang tak terbatas. Seluruh kasih Allah yang luar biasa melanda jiwaku. Itu yang Suster Faustina, dia nggak berharap, tapi tiba-tiba dia katakan tanpa ku sadari. Jadi rahmat Allah, kasih Allah itu bisa tercurah kapan saja. Kita ketemu Tuhan, kita cari Tuhan, Tuhan rindu melimpahkan rahmatnya untuk kita semua. Allah di situ dikatakan lagi, aku menjadi sadar betapa Allah telah merendahkan diri demi aku. Bukan Faustina yang pergi ke Tuhan, tapi di sini seolah-olah dia merasakan hadirat Allah, dia merasakan kehadiran Allah, dia terserap oleh Allah, dia berpikir, dia merasakan, dia berkesimpulan betapa Allah itu telah merendahkan diri demi aku. Allah memberi contoh kepada kita, ya, merendahkan diri demi aku. Pertanyaannya sekarang, kalau Tuhan datang kepada kita, kepada saya dan Bapak Ibu, apakah kita siap? Atau pertanyaannya, enggak mungkin lah Tuhan datang, kita manusia berdosa. Tapi di sini Suster Faustina kasih tahu, dia pergi ke Misa Kudus, dia tidak berharap dalam tanda kutip, tapi di sana tanpa ku sadari, aku terserap ke dalam keagungan Allah yang tak terbatas. Menurut saya tetap kita harus ada persiapan, ada kerinduan, ada keinginan, ada hasrat. Nggak bisa asal-asalan aja. Kalau ke gereja, ya datang ke gereja, yang penting terima komuni, firmannya apa, nggak tahu. Apakah ada rasa jamahan Tuhan? Enggak. Pasti kita juga nggak rasain apa-apa. Tapi kalau kita rindu, kita harapkan, kita ingin, kita punya kerinduan, saya yakin Tuhan pasti akan menanggapi atau membalas atau menjawab kerinduan tersebut. Dan di sana dikatakan lagi, aku berdoa di hadapannya bagi seluruh dunia. Jadi dia merasakan hadirat Allah, dia merasakan ditarik, terserap dalam kemuliaan Allah. Tapi dia nggak langsung, aduh saya bahagia, saya sukacita, saya dapat jamahan Tuhan, saya merasa badan saya hangat, saya. Fokusnya saya. Di sini Suster Faustina mau ajarin kita berdoa bagi seluruh dunia. Aku berdoa di hadapannya bagi seluruh dunia. Jadi pikiran kita bukan hanya saya yang menikmati tersebut, tapi pakailah kesempatan itu untuk berpikir untuk orang lain, untuk seluruh dunia. Jadi sering ya, pernah ada satu teman sharing dalam doa, hening, penyembahan. Terus setelah itu dia bilang, aduh saya rasa hadirat Tuhan. Saya merasa Tuhan hadir. Saya merasa, saya melihat sinar terang Tuhan. Saya. Pernah juga saya kasih seminar. Setelah selesai seminar, ada seorang ibu ajak saya ke rumahnya. Ayo Bu Esther ke rumah saya, ada apa? Di rumah saya itu ada patung Bunda Maria yang mengeluarkan minyak. Minyaknya wangi. Ayo kita lihat. Saya terus tanya, bagus Bu, kalau patung Bunda Maria mengeluarkan minyak yang wangi. Nah, setelah ibu melihat mujizat tersebut, ada perubahan hidup apa dalam hidup ibu sebelum patung itu mengeluarkan minyak dan sekarang setelah patung Bunda Maria mengeluarkan minyak wangi, ada perubahan apa dalam diri ibu? Dia bilang, oh nggak ada apa-apa, biasa aja. Terus saya langsung bilang, oh saya nggak bisa datang ke rumah ibu. Tapi menurut saya, kalau ibu mengalami mujizat tersebut, harusnya ada perubahan. Karena kalau tidak ada perubahan, dalam tanda kutip ya, kasihan Bunda Marianya, sudah menunjukkan suatu mujizat tapi kita nggak bereaksi. Kita lanjut ya. Jadi waktu Suster Faustina merasakan keagungan Allah, dia tidak hanya menikmati itu untuk dirinya sendiri, tapi dia langsung berdoa bagi seluruh dunia. Dan dilanjutkan dalam doanya tersebut, dia katakan,
Ya guruku, buatlah hatiku tidak pernah mengharapkan pertolongan dari siapapun. Kita mau belajar ya dari Suster Faustina di 871. Dia katakan, saya tidak mengharapkan pertolongan dari siapapun. Bagaimana dengan kita? Kerjaan gampang kita kerjakan, kerjaan susah orang lain misalnya. Atau saya udah kerja banyak, kamu juga harus bantu saya. Ya. Tapi di sini Suster Faustina bilang, aku tidak mengharapkan pertolongan dari orang lain. Bahkan di situ dikatakan, tapi aku mau menjadi orang yang selalu memberi bantuan. Memberi. Ya. Kedua, yang mau menghibur orang lain. Bukan mau dihibur ya, tapi mau menghibur orang lain. Ketiga, memberikan kelegaan. Buat orang itu menjadi lega. Menjadi ada pemberesan. Keempat, terbuka terhadap penderitaan orang lain. Ada istilah yang pernah saya dengar, jangan deket-deket orang susah, nanti kita ke bawah susah. Itu bahasa duniawi. Kalau kita ikut Tuhan, kerahiman Tuhan, belajar dari Suster Faustina justru terbuka untuk permasalahan orang lain, untuk problem orang lain. Ya. Dijadiin tempat sampah, oke, nggak apa-apa. Silahkan berkeluh kesah. Silahkan, saya nampung, saya kasih kuping untuk mendengarkan keluh kesah mereka. Dicemooh, jadi tempat sampah, nggak apa-apa. Itu dari bagian daripada yang Suster Faustina mau sharingkan kepada kita. Karena di situ dikatakan di yang terakhir ya, Yesus sendirilah pendorong kasihku terhadap sesama. Yesus sendirilah pendorong kasihku terhadap sesama. Jadi perbuatan kita mengasihi sesama itu adalah perbuatan ilahi. Kalau kita secara duniawi pasti hitung-hitungan. Saya bantu dia, nanti saya dapat apa? Kalau saya sudah bantu dia dan saya nggak dapat apa-apa, ngapain saya bantu dia lagi? Ya. Tapi di sini Suster Faustina memberikan satu konfirmasi bahwa kita bisa mengasihi sesama dengan tulus ya. Itu adalah dari Yesus. Jadi kita harus minta dari Yesus, minta rahmat dari Yesus, supaya Yesus menggerakkan hati kita, supaya Yesus jadi pendorong buat kita, untuk kita bisa mengasihi sesama. Kita berjuang ya. Ikut Tuhan nggak gampang, tapi bukan tidak bisa. Baik, kita tutup. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa atas segala kasih karunia-Mu. Kami juga mau belajar seperti Suster Faustina untuk tidak berusaha atau mengharapkan pertolongan dari orang lain, tapi sebaliknya mampukan kami menjadi penolong, memberi bantuan kepada yang membutuhkan, khususnya menjadi lebih peka pada orang-orang yang perlu ditolong, bisa memberi kelegaan, memberi sukacita kepada mereka, dan juga biarlah kami juga boleh menjadi tempat sampah. Asal orang itu menjadi senang, menjadi lega dengan segala permasalahan yang ada. Mampukan kami Tuhan untuk kami terus-menerus berdoa untuk seluruh dunia. Terima kasih Bapa, dalam nama Putra-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.